Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nadil. Hari ini saya akan menjadi host dari Vicon Privasi di Internet bersama teman saya Muhammad Dafa Yusuf yang akan menjadi presenter dan Farah Fatia Suraya yang akan menjadi moderator. Kepada moderator, saya persilakan untuk memulai acara. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farah Fatia Suraya. Saya berperan sebagai moderator. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan CV dari presenter kita, yaitu Muhammad Dafa. Nama Muhammad Dafa Yusuf Fadilah, tepat tanggal lahir Bogor 6 Juli 2003, riwayat pendidikan SD Pertiwi Bogor, SMPN 1 Bogor, dan SMA 4 Bogor. Saya persilahkan presenter untuk menyampaikan materi tentang privasi di internet. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fadilah. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang privasi di internet. Mari kita mulai aja nih. Jadi sebenarnya itu, oke. Nah, apakah privasi kita itu aman di internet? Untuk jawaban singkatnya itu ya dan tidak. Kenapa sih dibilang ya dan tidak gitu? Privasi kita di internet itu aman nggak sih gitu? Nah, ini salah satunya ini untuk untuk orang asing ya bisa nge-track kita di media sosial dalam hitungan menit lah ya, dari postingan-postingan di Instagram gitu. Apakah kita tuh sedang di mana, biasanya kan kalau Instagram sekarang lebih seringnya ke story gitu. Orang lagi ke kafe di storyin, orang lagi jalan-jalan dikit di storyin, dalam rumah gabut di storyin kayak gitu-gitu. Nah, di situ tuh dari konten-konten yang kita sebar di IG, orang lain bisa tahu kita tuh sebenarnya di mana, lagi ngapain, tanpa namanya hacking itu, mereka juga udah bisa tahu. Tapi selain ini, apa sih yang bikin privasi internet kita itu dibilang tidak aman dalam tanda kutip? Jadi banyak banget kan kita sekarang pakai internet tuh lewat si perusahaan layanan internet gitu, kayak Google gitu, penyediaan uh, alat pencarian atau media sosial, Facebook atau Instagram. Tapi mereka punya aturan-aturan sendiri yang bikin privasi kita itu belum bisa dibilang aman, tapi nggak bisa dibilang berbahaya juga sebenarnya. Kita mulai dari hal yang paling gampang dulu, akun. Yang pasti semua orang punya lah orang yang menggunakan internet pasti punya akun. Nah, kalian pasti tahu lah, kenal sama gambar ini gitu kan. Setiap kalau misalnya ngegunain uh, aplikasi Google atau misalnya aplikasi-aplikasi lain gitu, pasti disuruh login lewat Google ataupun email apapun. Nah, ketika kalian bikin email, pasti kalian juga masukin data-data pribadi kayak nama, terus tanggal lahir, pekerjaan, dan lain-lain. Itu tuh kalian masukin. Nah, kita tuh sebenarnya di bawah sini itu ada bagian laman untuk privasi. Nah, di sini di privasi ini dijelasin syarat-syarat dan ngasih tahu bahwa si Google ini tuh juga minjem data kita loh buat kepentingan mereka gitu. Bisa yang dibilang bisa membantu kita juga, tapi bisa membuat keuntungan bagi mereka. Nah, yang kedua, Google itu melacak lokasi nggak sih? Secara default ya, secara bawaan itu Google bisa melacak lokasi kita. Dari gambar di presentasi ini ketahuan bahwa saya nggak pernah keluar Jawa ya, jalan-jalan cuman ke Jakarta, Bogor, Bandung, udah gitu aja. Di sini bisa lihat kan di bagian bawah sini ada informasi kayak terakhir kali ke luar kota, ke Bandung tuh tanggal berapa gitu, seberapa sering saya melakukan perjalanan. Di bagian atas juga ada gitu. Ada banyak tempat yang yang terhubung dengan tempat-tempat yang kita sudah kunjungi gitu. Jadi kayak rekomendasi-rekomendasi gitulah. Dan dari tracker ini juga Google bisa tahu alamat rumah kita dan kerja kita itu di mana, dari seberapa sering kita pergi ke sana. Misalnya kalau sekolah kan sering tuh setiap hari Senin sampai Jumat pasti nanti balik lagi ke rumah
jam 6. Nanti dia kasih tahu bahwa di situ tuh tempat kerjanya. Kalau di rumah tuh misalnya kita dari malam di situ terus gitu. Nanti paginya berangkat lagi, berarti itu ditandain sebagai rumah. Jadi sebenarnya Google juga tahu tempat kerja kita, rumah kita itu ada di mana. Tanpa kita harus memasukin data-data kayak alamat di akun email kita. Kan nggak ada kan di akun email disuruh tulis alamat kayak gitu, itu nggak. Nah, yang selanjutnya tuh Google mendengarmu. Ya, orang-orang ini seperti contohnya channel Mick Hollow, dia tuh melakukan tes terhadap Google, apakah Google itu bisa mendengarkan kita. Dia tesnya tuh secara singkatnya tuh ya misalnya nunjukin apa yang akan dia obrolin. Habis itu dia buka dulu Google, dia ngecek dulu iklan-iklan yang di sana itu apakah berhubungan dengan apa yang dia mau sebelum berbicara ya. Jadi pas dilihat, oh netral saja gitu, iklan-iklannya kayak yang biasa aja lah gitu. Tapi setelah dia tutup lagi Google, habis itu dia ngobrolin tentang barang yang dia mau gitu, ngobrolin walaupun Google-nya juga ditutup. Dia ngobrolin sesuatu, misalnya kayak makanan anjing, wah pengen banget nih beli makanan anjing, mana ya makanan anjing yang murah gitu. Dan mengejutkannya setelah dibuka Google, dia ke website yang tidak ada hubungannya dengan makanan anjing. Pas dibuka iklannya itu banyak banget rekomendasi makanan anjing gitu dari berbagai dari berbagai perusahaan juga gitu. Dengan kayak promosi harganya lebih murah dan lain-lain gitu. Sesuai dengan apa yang dia omongin pas si Google-nya itu ditutup gitu. Jadi ini membuktikan bahwa Google itu bisa mendengar kita juga. Gitu. Nah, apakah Google menjual datamu? Menurut Google-nya sih enggak. Kan dari sini tulisannya we don't sell your personal information to anyone. Ya nggak jual. Itu menurut Google. Kalau di bawahnya kita baca, we use data to serve you relevant ads in Google product or partner website and in mobile apps. Jadi walaupun dia bilang nggak menjual data, tapi dia gunain data kita buat periklanan. Iklan-iklan gitu. Karena kita kan alasannya ada lagi di kalimat selanjutnya, while this ad help fund our service to make them free for everyone. Karena emang Google itu gratis ya, kita nggak pernah nyari-nyari sesuatu di Google itu berbayar. Jadi dia menggunakan si iklan itu buat funding ke dianya, jadi buat keuntungan dan bagi dia lah gitu, buat ngejalanin si servernya dan lain-lain gitu. Tapi dia menggunakan data kita biar kayak, oh orang ini tuh tertarik sama ini sesuai dengan alamat, lalu apa yang biasanya kita cari di internet gitu. Nanti dia mempromosiin kayak bilang ke perusahaan yang iklan itu, oh si ini tuh sukanya ini gitu. Nanti dia bisa nge-ads ke situ gitu. Jadi sebenarnya buat mereka juga, jadi kalau privasi di sini tuh privasi nggak cuman kita tahu, tapi internet juga tahu. Jadi bukan privasi lagi namanya, jadi privasi bersama sih. Nah, lalu di sini iklan di internet nih. Ini contohnya misalnya di YouTube, selalu pasti kalau misalnya kita buka YouTube, pasti di homepage-nya udah ada iklan. Kalau kita muter video pasti udah ada iklan. Atau kita buka artikel gitu di website gitu, pasti udah ada iklan. Kita tidak disponsori oleh brand-brand ini. Jadi ini ngambil aja dari internet. Ini tuh kayak iklan ini berarti yang di bawah sini berarti emang orangnya suka ngeliat apa gitu di internetnya tuh bergantung pada apa yang kita sering lihat. Tapi kadang-kadang juga memang ada iklan yang ditujukan karena memang si pengiklan itu mengeluarkan duit yang banyak biar tolong dong dimasukin ke di halaman depan gitu. Walaupun kita emang tidak tertarik gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang bikin ada iklan yang memang muncul karena mengikuti ketertarikan kita gitu. Lanjut. Nah, di sini ada privasi Facebook nih. Di Facebook kan banyak kontroversi ya. Di tahun lalu kalau nggak salah tuh kan banyak ada berita
Facebook itu tahu ulang tahun kita gitu, semua ulang tahun orang-orang gitu. Nah, ternyata masih lebih banyak lagi yang lebih parah gitu. Misalnya Facebook know literally everything about you. Jadi Facebook tahu segala sesuatu tentang kamu gitu. Bahkan orang bilang Facebook itu bisa tahu kamu lebih daripada orang tuamu gitu. Misalnya kita lagi kerja di luar kota, orang tua kita di rumah aja kan, orang tua kita nggak tahu gitu kan kita ngapain aja. Tapi Facebook bisa lebih tahu daripada orang tua. Lalu ada yang di sini ada you might have an invisible Facebook account even if you never sign up. Jadi kamu mungkin punya account Facebook yang tidak terlihat walaupun nggak pernah menggunakan Facebook sama sekali gitu. Bahkan ada beberapa orang bilang sebelum kita lahir pun misalnya foto USG gitu, terus disebar di media sosial, itu udah menjadi bahan dari si akun Facebook tersebut. Buat apa? Ya buat nanti keuntungan dia, buat kebanyakan data-data ini cuman buat iklan-iklan gitu. Biar bahkan pembuat kepencet. Bahkan penemu Facebook, Mark Zuckerberg, dia itu tidak percaya pada privasi internet itu sendiri. Makanya dia selalu nutupin si kamera dari laptopnya karena emang dia nggak percaya juga kalau internet itu sepenuhnya aman. Walaupun seaman-aman pun internet pasti perusahaan-perusahaan pasti tahu lah ya rahasia kita itu seperti apa. Nah, privasi dalam aplikasi. Kita kan selalu sering pakai handphone ya, punya berbagai aplikasi di laptop juga ada, tapi kebanyakan ini tuh dipakai di handphone. Di handphone pasti selalu lihat ini kalau misalnya baru install ya, allow access to contact atau apa itu. Itu bisa mengancam privasi bila ada masalah-masalah misalnya kayak mungkin pada pernah dengar gitu kayak 90 juta akun Tokopedia gitu kan terhack. Nah, data-data yang didapat dari sini, dari akses yang kita berikan ke si aplikasi tersebut. Banyak misalnya ada akses ke kamera, ada lokasi, ada mikrofon, ada penyimpanan, ada kontak, sama ada telepon gitu. Itu banyak banget kan. Kadang-kadang kita kayak males gitu, aplikasinya minta apaan sih akses tinggal low aja gitu. Padahal di situ tuh bagian terpenting apakah kita bersedia membagi data. Misalnya akses kamera gitu, apakah berani setuju bahwa nanti si aplikasi tersebut mengambil data dari kamera atau dari lokasi kita atau dari percakapan-percakapan kita gitu. Itu tuh penting sebenarnya. Jadi jangan main lewat-lewat aja gitu. Ya dilihat-lihat dulu apakah ini penting nggak sih buat ngebantu kita gitu. Kadang-kadang emang si akses-akses ini emang mempermudah kita dalam menggunakan si aplikasi tersebut, tapi kadang-kadang juga bisa menjadi ancaman. Nah, ada yang bilang kayak kalau di internet bikin berselancar di internet tuh lebih amannya pakai VPN aja lah gitu. Karena banyak kan iklan VPN kayak menambah keamanan gitu. Memang benar, well yes, but actually no. Jadi sebenarnya iya benar menambah keamanan, tapi enggak juga. Jadi menurut cara kerjanya si VPN, kalau misalnya non VPN tuh yang bawah nih, dia dari si user sendiri, dia langsung ke internet provider, lalu baru ke internetnya sendiri. Habis itu nanti dia balik lagi. Gitu. Nah kalau kita menggunakan VPN, dia dari si pengguna, dia lewat si layanan VPN tersebut dulu, lalu baru masuk ke internet service provider, habis itu nanti keluar dari layanan si VPN baru nanti masuk ke internet, jadi agak lebih panjang. Kenapa dibilang nggak menambah keamanan juga? Karena memang kalau VPN tuh menambah keamanan dari orang-orang
jahat gitu, kayak hacker-hacker kayak gitulah gitu. Jadi dia tidak bisa mengambil data kita sembarangan. Tapi karena data-data kita juga melewati servernya si VPN, si penyedia layanan VPN tersebut, maka data-data kita juga bisa dilihat sama si penyedia layanan VPN tersebut. Jadi sebenarnya ya sama aja gitu. Dan orang bilang VPN ini nggak nambah keamanan juga kok. Nyatanya di internet biasa tanpa VPN pun keamanannya sudah terjamin gitu. Misal dari orang-orang jahat di luar gitu. Kayak misalnya menggunakan Chrome, kadang-kadang di Chrome tuh sudah ada label secure-nya kalau udah aman, kalau enggak nanti ada peringatan kayak gitu. Jadi VPN tuh biasanya orang pakai biar bisa mengakses konten dari luar negeri yang nggak masuk ke negara dia gitu, misalnya dari Indonesia gitu. Ada konten yang cuman ada di Amerika gitu, misalnya di luar negeri itu Reddit gitu misalnya. Reddit kan diblokir di Indonesia gitu, walaupun memang kontennya bagus-bagus aja, mungkin karena masa lalu lah ya, karena Reddit tuh dibilang ada isi-isinya yang negatif-negatif, tapi sekarang tuh kayaknya sama-sama aja, yang tidak diblokir pun ada negatif-negatifnya juga gitu. Jadi kalau mau ngakses si Reddit ini ya harus pakai VPN biar nanti si IP address gitu nanti diubah jadi kita kayak pengguna internet dari luar negeri selain Indonesia kayak gitu-gitu. Oke, sekian dari saya. Jadi intinya memang aman, tapi nggak aman juga. Aman dari tangan-tangan jahil orang luar ya, kayak pencuri data-data tersebut. Tapi nggak aman karena tetap aja si perusahaan-perusahaan penyedia internet tersebut melihat data-data kita juga. Jadi ya aman dan tidak aman sebenarnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Dava atas materinya. Bagi para penonton, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau jika tidak ada, kita bisa ngobrol-ngobrol dulu di antara para petugas. Dari host, Lutfi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan mau bertanya. Boleh, ada Silakan. kan ada tuh ya namanya aplikasi kayak Get Contact gitu. Nah itu tuh menurut Dava sendiri itu gimana sih? Kenapa dia masih ada di Play Store gitu? Coba ulangi. Aplikasi yang namanya ada aplikasi di Play Store namanya Get Contact ya. Sering kan ada iklannya di internet. Nah itu kan kayak udah tahu kan gimana? Iya, yang kayak ngambil data misalnya di kontak orang tuh kita namanya apa sih gitu. Gitu-gitu kan ya. Nah, ya kayak gitu. Nah, itu tuh kenapa sih kok masih bisa gitu ada di Play Store padahal tuh jelas-jelas tuh kan udah masuk ke privasi gitu. Iya. Udah masuknya tuh pembobolan privasi kan. Ya. Mungkin karena jawabannya tuh mungkin karena si Play Store sendiri ngelihat kayak si aplikasi ini cuman kayak buat iseng-isengan aja lah biar kayak orang tahu oh di kontak ini si orang ini nyimpen kontak kita tuh namanya apa gitu. Oh si ini ternyata si ini ngasih namanya aneh-aneh kayak gitu. Jadi nggak sampai kayak nyebarin lagi kontak orang lain gitu. Jadi kan itu sangat fokus ke satu kontak aja gitu. Dan tidak ngancam kontak-kontak lain kayak misalnya yang dicari itu kontak saya gitu. Pasti di aplikasi itu nggak mungkin ada kontak misalnya orang tua saya, bapak saya, ibu saya gitu kan. Di situ nggak ada. Jadi memang tidak sampai sebegitunya mengancam gitu ya. Walaupun memang mungkin ada nanti sela-sela gitu biar bisa mencuri-curi data-data lain-lainnya gitu. Dan mungkin karena Play Store lihatnya ini aman-aman aja gitu. Kan Play Store juga punya ini kan punya
punya si layanan keamanannya sendiri gitu yang verifikasi apakah si aplikasi ini aman atau enggak. Mungkin si Play Store-nya sendiri bilang, oh ini aksesnya cuman ke sini doang buat ini doang gitu. Jadi dia bilang aman, oke lah kita biarkan di sini aja. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang aplikasi yang aneh-aneh gitu, yang misalnya harusnya cuman buat foto doang gitu. Tiba-tiba dia ada akses buat ke kontak, ke folder gitu, ke mikrofon dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi emang mungkin karena si sistem Play Store-nya sendiri bilang bahwa aplikasi ini ya aman-aman aja, tidak menjadi ancaman bagi penggunanya gitu. Tapi nggak tahu juga lebih lanjutnya gitu. Oke, makasih jawabannya, Dav. Iya, sama-sama. Dava, saya ingin bertanya dong. Iya, silahkan. Kan tadi Dava menerangkan kalau misalnya privasi di kita tuh di internet bisa aman atau bisa juga enggak gitu. Nah, cara buat lebih ngejaminnya itu pakai VPN kan, biarpun itu enggak sepenuhnya. Nah, kalau misalnya nggak pakai VPN gitu, menurut Dava ada nggak cara yang lain yang kira-kira tuh lebih aman atau lebih dijamin gitu? Sebenarnya jujur nggak ada lagi yang lebih aman karena memang kalau misalnya kita lihat kan di slide awal, ntar kita ke slide awal, di bagian mana akun. Nah, bagian akun di sini ada privasi kan. Di sana privasi itu ngejelasin tentang privacy policy, apa namanya ketentuan privasi kita tuh kayak gimana. Jadi dia dijelasin tuh dalam, kalau saya lihat tuh 30 lembar gitu, dan orang nggak akan mungkin ngebaca itu semua, ngejelasin tentang si Google ini akan pakai data kamu ini loh, dengan si Google ini akan pakai data buat ini loh, buat itu loh gitu. Dengan kamu bikin akun dan menyetujui itu semua, ya udah berarti keamanan internetmu nggak bisa lebih aman lagi karena memang kamu sudah menyetujui hal tersebut gitu. Misalnya kalau mau lebih aman lagi memang tidak usah pakai akun sebenarnya gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dava. Ya, Yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? silahkan bertanya. Mungkin ada yang baru masuk gitu, mau bertanya sambil saya ini ya puterin slide-nya gitu. Siapa tahu ada yang wah kayaknya ini pengen ditanyain gitu atau bingung itu maksudnya apa sih, kenapa ditampilin di situ, ya silahkan ditanya boleh. Saya ingin bertanya lagi deh. Silahkan. Jadi saya pengen nanya tentang VPN lagi. Silahkan boleh. Kalau menurut Dava sendiri kan rata-rata VPN itu yang bagus, tahu saya itu kan berbayar ya. Iya. Gitu. Nah, kalau misalnya nggak berbayar pun kayak ada batas limitnya gitu kan. Menurut Dava tuh yang VPN yang bagus, yang minimal nggak bayar gitu, tapi itu bagus itu apa kira-kira rekomendasinya? Kalau saya sih ya ada sih, bentar saya buka dulu nih VPN. Saya kadang-kadang emang suka buka-buka ini Reddit buat iseng-iseng aja gitu, cari apa namanya cari hiburan lah, biasanya banyak meme di sana, jadi saya baca-baca aja di sana. Saya biasanya pakai Atlas VPN, memang itu gratis, tapi dia batasannya itu bukan di waktu, tapi di server. Server yang dia sediain cuma 3, 2 di Amerika dan 1 lagi di Belanda. Sisa-sisanya dia masih kunci buat apa namanya buat fitur premiumnya lah biar menjual gitu. Tapi udah bagus kok ini apa untuk lihat di review-review gitu yang saya gunain ya, nggak tahu yang lain mungkin ada lagi VPN yang bagus gitu, tapi kalau saya gunain ini ya bagus-bagus aja, nggak ada limit waktu gitu, yang di limit cuman si apa namanya daerah servernya tuh yang dibuka cuman apa aja gitu. Oke, baik, terima kasih. Sama-sama. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Dari Ananda Lutfi, apakah ada pertanyaan lagi? Masih belum ada sih, paling pikir-pikir dulu. Ya, boleh dipikir-pikir Sebelum ada, dulu. ya udah saya aja lagi yang nanya deh. Sok silahkan boleh. Boleh, Dava? Boleh.
eh, tadi apa ya? Jadi kalau misalnya kan tadi kan Dava juga bilang kalau misalnya Mark Zuckerberg itu tuh nggak percaya tentang privasi di internetnya sendiri gitu. Sampai dia kayak nutupin kameranya gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya kan kalau kata Dava tadi kan suara aja kalau Google itu bisa ngedengar kita juga biarpun aplikasinya udah ditutup. Iya. Bahkan saya juga pernah dengar kalau Instagram pun juga sampai gitu kan. Iya, ada yang Nah, gitu. kalau misalnya kayak ngerekam, kalau misalnya gambar gitu kan bisa kayak ditutup aja kameranya. Tapi kalau misalnya suara gitu, bisa nggak sih buat apa sih privasi kita sendiri atau pertahanan kita sendiri, apa yang bisa kita lakuin gitu, biar nggak kerekam suaranya gitu. Buat suara ya. Kalau buat privasi suara itu sendiri ya, usahakan kalau misalnya lagi berbicara serius gitu, yang sangat privasi sekali gitu, misalnya kayak lagi kerja ngobrolin tentang perusahaan. Cara pertama adalah matiin internet, karena itu salah satu cara terhubungnya si Google sama si perangkat kita gitu. Tanpa adanya internet, walaupun si mic-nya aktif, dia nggak bisa ngerekam dan nggak bisa ngirim si data data mikrofon itu tersebut gitu. Tapi misalnya kalau kita masih kayaknya kurang nih kalau matiin internet aja gitu. Jadi pas kita ngobrol gitu, misalnya lagi rapat penting gitu, si HP ditaruh jauh-jauh aja gitu, atau enggak minimal dimasukin ke tas lah gitu, biar si mikrofonnya itu walaupun nangkep tapi nggak sejelas kalau kita taruh di atas meja aja gitu, terlentang kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Yang Ya, lain, apakah ada pertanyaan? ayo silahkan mau bertanya bisa lewat chat atau bisa langsung ngomong langsung. Kalau ya, udah saya bertanya lagi deh. Lutfi, apakah ada pertanyaan? Belum. Oh, belum? Ntar aja duluan. Oh ya udah, saya ingin bertanya lagi. Jadi ini kenapa Dava milih materi ini gitu? Kenapa milih materi privasi di internet? Alasan personal sih karena memang Alasannya, iya. alasannya karena kalau zaman internet ini memang sudah tidak ada rahasian lagi lah gitu. Kalau kita gunain internet memang kita harus setuju atas perjanjian bahwa nanti data pribadi kita itu nanti dipakai sama si perusahaan tersebut gitu. Dan memang nanti di masa depan data-data kita juga memang diperlukan, dengan tujuan baiknya adalah mempermudah kita. Misalnya kayak AI, kayak misalnya rekomendasi gitu, itu kan kayak mempermudah kita, kita sukanya apa gitu. Kayak kesukaan kita apa, nanti dicariin apa sih yang relatable gitu, yang berhubungan sama yang kita sukai gitu. Tapi memang itu menjadi celah bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencuri data pribadi kita buat sesuatu yang aneh, misalnya kayak yang Tokopedia 91 juta pengguna itu yang dicuri datanya, itu tuh dijual di dark web dengan harga yang sangat-sangat mahal, bisa ribuan dolar gitu buat data pribadi. Saking pentingnya si data pribadi tersebut gitu. Karena memang aset yang kita punya sekarang tuh ya cuma data pribadi tersebut, dan kita telah memberikan ke si internet gitu. Ada orang yang bilang kalau misalnya kita bikin email dengan nama palsu, tanggal lahir palsu dan lain-lain, ya si internet tersebut tuh masih tahu kita itu seperti apa. Yang dia nggak tahu mungkin karena kita menggunakan nama palsu, ya cuma nama kita doang yang dia nggak tahu. Sisanya dia tahu kayak kesukaan kita apa, kita suka kemana aja, kita tuh ngapain aja sebenarnya kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang juga orang suka tidak peduli dengan privasi di internet gitu kan. Kadang-kadang kalau setiap buka sesuatu ada privacy policy-nya gitu, pasti di skip, langsung scroll ke bawah terus accept gitu. Kadang-kadang saya juga gitu. Jadi kayak orang-orang tuh tidak terlalu
apa ya, menghargai privasinya tersendiri, padahal itu adalah hal yang paling penting dari kita gitu, seperti itu. Oke, baik. Tadi Lutfi ada yang ingin ditanyakan? Nih apa kalau apa kayak search engine tuh ada yang lebih aman lagi nggak sih daripada Google? Kalau search Kalau misalkan engine, iya tuh dia dapat duitnya dari mana gitu? iya sih, kadang-kadang memang si search engine itu kan kadang-kadang kita selalu nyari yang gratis-gratis aja gitu, walaupun kita nggak tahu konsekuensinya kayak gimana gitu. Ada yang bilang search engine yang lebih bagus dari Google dan lebih aman itu namanya DuckDuckGo. Bisa dicari itu DuckDuckGo, itu search engine juga, memang masih gratis, tapi nggak tahu juga apakah si ininya tuh lebih aman, apakah dia tidak mencuri data-data kita kayak gitu-gitu. Tapi banyak orang-orang yang yang bilang kalau si DuckDuckGo ini lebih aman dibanding Google, karena memang Google juga udah ketahuan sendiri kan, dia kayak gunain data kita tuh buat kepentingan mereka sendiri. Ya memang ya sebagai inilah apa namanya ini sebagai bayaran bahwa kita menggunakan si search engine-nya tersebut gitu kan. Memang search engine seharusnya tidak gratis karena biaya pengoperasian servernya, terus pemasukan datanya, pengumpulan datanya, perawatan, update dan lain-lainnya itu kan pasti nggak gratis juga gitu. Tapi ya gitulah kata orang sih DuckDuckGo itu lebih aman dibanding Google kayak gitu. Oke, baik. Dava, ini ada pertanyaan dari Ibu Meti. Antara kemudahan dengan privasi, sebaiknya kita pilih yang mana? Karena apapun yang kita gunakan pasti akan berhubungan dengan privasi. Udah kan antara Sudah bisa dipahami pertanyaannya? sebaiknya kita pilih. Ntar, saya pahami lebih ini. Antara sebaiknya kita pilih. Apa ya? Kemudahan sih memang semakin kesini memang semakin dimudahkan sih ya. Tapi memang privasi tersendiri jadi apa ya namanya? Privasi tersendiri tuh jadi hal yang paling berharga sekarang. Karena orang bisa apa aja dengan privasi tersebut gitu. Antara privasi dengan kemudahan ya. Sebenarnya kita bisa mendapatkan menjaga privasi kita sendiri, tapi juga mendapatkan kemudahan gitu. Tapi memang agak sulit caranya, butuh waktu juga gitu. Dan memang nggak semudah orang yang mengorbankan si privasinya tersebut. Jadi mungkin kalau sekarang, karena sekarang juga tanpa si privasi tersebut pun sebenarnya sudah mudah. Jadi mungkin saya lebih memilih privasi sih dibanding kemudahan. Karena itu privasi itu kayak yang harus banget dijaga, karena itu tuh data yang paling rentan, yang kita miliki. Kalau yang lain kan kayak yang lain tuh dijaga tuh gampang, dan mereka dijaga pun dengan privasi kita sendiri. Jadi itu kayak tingkat paling atasnya gitu dari hal yang paling berharga gitu. Karena dengan privasi itu terbongkar, maka harta berharga kita yang lain pun yang di bawah-bawahnya juga akan terbongkar juga gitu. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut aja ke kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, privasi kita di internet itu aman dan tidak. Kenapa bisa seperti itu? Karena perusahaan internet memiliki ketentuan sendiri, seperti Google yang bahkan bisa mendengarmu meskipun sudah ditutup aplikasinya. Terus, tadi juga tentang ketentuan-ketentuan privasi di Facebook, privasi dalam aplikasi, dan privasi kita di internet bisa lebih terjamin dengan menggunakan VPN meskipun tidak sepenuhnya. Dari Dava, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tambahannya sih ya tetap berhati-hati dengan internet.
kalau misalnya ada sesuatu privacy policy, misalnya kita menggunakan si fitur-fitur si internet tersebut, kita harus baca dulu apakah apa aja sih, karena memang semua layanan internet pasti pakai data kita ya. Tapi kita lihat dulu data-data apa sih yang diambil, apakah yang aman-aman aja atau yang sampai ke privasi kita yang paling dalam gitu. Jadi dilihat-lihat dulu, jangan sampai main setuju-setuju aja sampai nanti pas akhir-akhirnya kita nyesel gitu karena data-data kita kepake dan terbongkar kayak gitu-gitu. Jadi hati-hatilah terhadap internet. Terima kasih. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin menyapa kepada guru-guru yang sudah hadir, Ibu Kepala Sekolah, Bu Emi, Ibu Meti, dan Ibu Suwindar. Terima kasih sudah hadir dalam Vikon ini, dan jalan Vikon ini akan saya berikan kepada host kita, Rufi Nadia. Ya, untuk para partisipan saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya kepada dalam Vikon kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.